Jangan mau dibesar-besarkan. Grand opening, hadirlah. Saya bikin di sosmed. Grand closing. WhatsApp itu apakah dia termasuk keluarganya sosial media atau mesin pencari? Halo. Nah, dia adalah keluarga lain. Ya, bukan keluarganya media sosial, bukan keturunannya media sosial. Namanya WhatsApp itu adalah social chat. Sama dengan Telegram, sama dengan Messenger Facebook, sama dengan SMS. Jadi kalau ditanya tadi, saya lebih banyak dapat orderan di WA daripada Facebook. Betul. Nggak bisa bandingkan Facebook sama WA. Karena beda ini, bukan satu keluarga, bukan satu rumpun. Yang benar adalah WA itu tempat closing. Facebook itu tempat dapat kontak. Gitu ya. Jadi kalau mau cara cepat dapat kontak di WA, satu, perbanyak postingan-postingan yang ada nomor kontak di situ. Itu bisa dapat langsung orang WA seperti kita atau langsung seperti itu. Usahakan ya, jangan pakai link Bapak Ibu. Karena kalau pakai link itu yang WA kita, dia tidak save nomor tak. Usahakan yang hubungi kita itu harus dia save nomor tak. Supaya apa? Supaya status WA kita muncul. Paham Ki? Kapan muncul satu WA kita dibaca sama dia? Ketika saling save nomor. Jadi usahakan kalau bikin Ki postingan di IG atau di Facebook, jangan kasih link. Biarkan dia save nomor tak 081. Caranya juga kasih nomor. Jangan nomornya disambung-sambung. Ya. Caranya sambung nomor begini. Berapa nomor tak? 0856 96 93. Nggak ada tuh manusia di otaknya, nggak bisa sepanjang-panjang. Caranya dikasih spasi 0856 garis 9662 garis 3293. Karena orang Indonesia itu suka mengeja. 1 tambah 1, 2 tambah 2. Begitu caranya ini penulisan WA ya. Kalau perlu lagi harus ada nomor providernya. AM3, Telkomsel. Kenapa? Karena orang Indonesia itu selalu mau yang murah-murah. Sama jika Telkomselku ini, sama Indosat mahal kalau ditelepon Ki. Nah itu. Atau tulis di sini WA. Baru kasih nama tak. Hubungi siapa? Ibu Yanti. Begitu ya. Cara cepatnya, ya kalau mau bicara saya cara cepatnya apa? Cara cepatnya dengan cara iklan. Itu cepat sekali. Ya, jangan lalu Ki masuk di grup-grupnya orang baru di situ promosi. Di kick langsung. Jangan, nanti besok saya kasih tahu cara elegan bagaimana caranya supaya kita orang kepo, orang tidak merasa dijuali tapi kita sedang promosi. Nah, itu besok saya akan ajarkan caranya. Jadi itu Bu ya, cara cepat dapat WA. Betul, Ibu lebih bagus di WA karena memang orang di sana kan orang tertarget, orang sudah save nomor kita. Tapi caranya yang kedua, Ibu rajin-rajin bikin status WA. Ya. Rajin-rajin kita bikin status WA. Kalau bisa setiap hari 15. Serius Kak, Bu? Hah? Tidak, Ji. Karena orang itu biasa dia lupa hari ini belum tentu dia lihat WA-nya, status kita. Biasanya dia lihat 3 hari kemudian. Kalau tidak bisa ke 15, 5 mau. Tapi rutin tiap hari ada status WA. Rutin harus tiap. Tidak usah di skip, tidak masalah. Bukan masalah skipnya, masalahnya closing. Bukan kita mencari skip, kita mencari closing. Jadi jangan tawari orang, apalagi kita broadcast orang, jangan. Tidak suka itu orang di broadcast. Nah, bagaimana caranya kalau ada orang sudah order sama saya, terus saya mau follow up? Nah, pakai jam-jam yang diijabah oleh konsumen. Pengalamanku ini ya sama admin saya. 1 jam bangun tidur. Itu otaknya langsung fresh. Jam 6 sampai jam 7. Kalau misalnya sempat order tapi belum transfer, langsung jangan lalu Ki WA jam-jam begini. Lagi Ki pelatihan ini Ibu baru kita follow up begini, enggak ada masuk di anunya. Tunggu dulu, enggak bisa.
Apalagi kalau siang-siang, boleh, tapi jam makan siang. Yang ketiga, jam mau tidur. Biasanya tuh kita punya ritual sebelum tidur, cek dulu WA. Siapa ini apa ini? Nah, baru tidur nih. Itu yang masuk dalam mimpinya. Nah, lupa membaca doa. Apalagi kemarin meninggal Ki Laura. Iko dong, meninggal Ki, mimpi langsung. Datangi Kak Laura. Ternyata Laura Basuki, bukan Laura almarhum ya. Itu ya. Jadi 3 jam-jam itu follow up. Cara follow up-nya bagaimana? Jangan bilang begini. Jadi Ki beli atau tidak? Nas saya bilang tidak. Caranya pakai teknik ya dan ya. Begini caranya, Bu. Kita mau 3 atau 2? Bu, mau Ki order warna hitam atau warna merah? Ya bilang, Bu, mau Ki transfer atau tidak? Kita arahkan ke orang bilang tidak. Tidak, gitu. Bu, kecamatan apa lagi kita punya? Rapucina atau Mariso? Itu. Cara follow up-nya begitu. Seolah-olah dia sudah beli. Kalau akhirnya dia bilang, nanti dulu, saya tanya dulu suamiku. Nah, jangan baper. Begitu memang keberatannya pelanggan dari dulu sampai sekarang. Pasti tanya suami, tanya istri, nanti gajian, nggak apa-apa Ji. Bulan depan hilang nih. Memang begitu caranya orang menolak ya, nggak masalah. Itu bagian dari ini. Begitu ya, itu ya. Nah itu oleh-oleh dari saya. Kemudian, apakah saya bisa pakai admin sosmed? Boleh, silahkan. Untuk sementara, misalnya ibu nggak bisa, ibu mau produksi, tapi mau juga bikin konten, hire 1-2 orang Bu. Satu tugasnya untuk bikin konten, satu tugasnya jadi admin. Satu tugasnya foto-foto produk, bikin video-video, satunya yang posting di marketplace, posting di Facebook, posting di IG. Jadi 2 orang. Kalau bisa 1 orang bisa, tapi kasihan kodong cap. Biasa itu tidak terkejar. Saya biasanya pakai 2 orang. Iya. Pertanyaannya, ini anak dari mana ini? Boleh anak SMA. Tapi kekurangannya anak SMA, ada kurangnya. Diprint tapi baru mau. Bagaimana caranya ini? Kenapa kok begini? Stres Ki, karena memang lulusan SMA itu siap kerja, bukan siap mikir. Gitu. Lebih bagus lagi cari Ki yang pernah ada pengalamannya jualan online. Kalau ada pengalaman jualan online, hire Ki. Gitu gue. Kapan saya gunakan? Pada saat ibu sudah punya anggaran marketing itu, boleh silahkan di hire admin sosmed. Ya, ini saya mau kasih tahu ibu ya. Jangan Ki bilang foto produk itu tidak penting. Sama pentingnya Bu dengan ibu produksi kue, sama. Ibu menjahit baju, sama pentingnya dengan foto produk. Karena kalau tidak jalan foto produk, tidak bisa jualan. Untuk apa kita mau bikin banyak kue, banyak baju tapi tidak ada yang beli? Sama pentingnya Bu ya. Jadi kebutuhan bikin konten itu sama pentingnya dengan kebutuhan memproduksi produk atau jasa kita. Gitu Bu ya. Nantilah ini kita bahas lebih dalam tentang admin, bagaimana tim ya. Karena ini panjang sekali, satu sesi bisa dibahas. Yang kedua, Facebook, sama pertanyaannya, grup dagang dengan harga. Nah, begini, grup dagang itu sama dengan mesin pencari. Silahkan Anda bebas mau pakai harga mau pakai tidak pakai harga bebas. Tapi biasanya begini, kalau Anda pakai harga, biasanya penasaran ke orang. Tapi kalau namanya grup dagang Bu, jangan pakai tidak pakai harga, kasih pakai harga. Karena tujuannya kita itu orang lihat harganya, terus dia hubungi kita. Lebih bagus lagi kasih masuk nomornya, WA-nya di situ. Kalau dibilang berapa harganya, memang begitu orang Indonesia. Jelas-jelas di situ sentral Studiang bertanya lagi, Studiang gini. Memang begitu. Jadi jangan pakai memang begitu orang sini. Enggak, bukannya orang di Pangkep ya, orang di Makassar jadi begitu. Karena tidak ada sentral Makassar di Pangkep. Gitu ya. Jadi pakai kisah harga, karena itu dihalalkan untuk berjualan. Beda kalau misalnya di status besok ilmunya. Besok saya akan ajarkan bagaimana bikin status yang bikin orang penasaran. Besok tenang. Pokoknya jangan tidur besok, pokoknya begadang Ki ya.
minum kopi banyak-banyak ya. Itu besok ya. Kalau namanya grup, silahkan Bu, mau pakai harga saja Bu. Cantumkan nomor WA-nya, karena di situ orang siap belanja semua. Silahkan ya. Terus ini saya punya akun, sudah ada namanya akun jualannya gitu. Apakah saya harus bikin akun baru? Nah begini, di Facebook itu ada tiga ya, ada 3 macam ya. Kalau kita jualan di Facebook ada 3 cara, ada 3 fitur. Pertama, fitur marketplace, betul ya. Yang kedua, fitur grup, betul ya. Yang ketiga itu postingan pribadi. Nah, ada juga yang keempat namanya fanspage. Pernah dengar? Halaman Facebook. Oke, saya akan infokan apa itu maksudnya. Kalau kita mau posting di marketplace dan di grup, harus punya akun pribadi. Ini boleh, silahkan promosikan. Terserah ini boleh, terserah ini. Karena ini orang mencari. Tapi kalau Anda posting di pribadi, jangan, ini sekaligus saya kasih tahu ini ke Pak Kohar ya, kalimat-kalimat apa yang dipakai kalau kita mau posting di Facebook atau di IG. Kalau kita posting di Facebook pribadi, jangan pernah ada 3 unsur. Menawarkan, menyuruh, memerintah. Bagaimana caranya? Nah, saya suka begitu menawarkan. Cara terbaik beriklan di sosial media adalah berhenti menawarkan. Bagaimana caranya? Besok kita pelajari. Saya kasih clue, contoh. Misalnya baksonya Bapak toh? Bilang saja begini. Terima kasih Ibu PLT Group sudah order bakso saya 100 piece, semoga berkah. Sudah selesai. Itu membuat orang penasaran. Pak Kohar di order sama Ibu Wagub. Enak sama baksonya ini. Biarkan orang berpersepsi. Biarkan orang berputar-putar otaknya. Bagus kapan ini? Biarkan Tommy. Tugas kita bikin orang penasaran. Itu clue-nya. Besok kita mainkan itu. Oke? Siapa? Ya ini nanti ilmunya besok. Mahal ilmunya ini. Karena 2 tahun saya pelajari. Masa yang jelek-jelek saya kasih di sini? Gitu. Kemudian, bagaimana caranya mengembangkan bisnis? Ya dengan cara berjuang, ya. Bingung saya kalau ada pertanyaan begini. Caranya mengembangkan bisnis adalah dengan cara berjuang supaya bisa berkembang, ya. Ya, jadi begini. Pertama, saya kenal brand brocil, kenal. Nasi pisang, di mana kenalan? Tahu ya, sudah sering beli ownernya ya. Ownernya itu kenal ya. Ownernya itu dia sukses di bisnis brocil, di bisnis ke-7-nya pi. Seandainya dia berhenti di bisnis ke-5-nya, tidak ada brocil sekarang. Jadi nanti di bisnis ke-7 pernah Miko dong jualan madu, ayam guling, karena saya tahu itu anak. Saya sama-sama dia sampai dia besar sebesar ini. Sama dengan Yota, Lazuna, brand-brand yang kita lihat di Makassar. Semua mulai mengembangkan bisnisnya dengan cara bersabar. Karena resikonya pebisnis itu, entrepreneur itu, ya itu tadi. Pasti ada gagalnya. Nah, gagal. Biasanya, itu tadi saya pelajari di awal tadi ya. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Bisa jadi hari ini saya gagal di fashion, barangkali kita cocoknya di ikan teri misalnya, atau apa gitu. Jadi kalau untuk mengembangkan bisnis dengan cara media sosial, jalankan saja dulu. Kalau gagal, usaha lagi, usaha lagi. Jadi ingat saya kata-katanya, brocil itu sukses di bisnis ke-7-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wassalam. Saya sebelum bisa dapat bisnis ini, saya sudah mengalami sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pernah warnet, wartel, kafe, semuanya yang sudah pernah saya lakukan. Terakhir bimbel. Dan semuanya sama siklusnya Bu, 3 bulan tutup. 3 bulan grand closing. Bisa juga kita kira ini saya hari ini tidak ada bisnisku yang tutup. Ada Bu, minuman. Saya opening
Modalnya 120 juta, opening 2019, Oktober, 13 September, opening, 5 cabang. Langsung dihantam hujan. Hujan November, selesai musim hujan, bulan 1, bulan 2, masuk COVID. Hancur, Kak. Ada satu cabangku di Jeneponto paling bagus. Jadi saya cabangku dulu ada Jeneponto, Takalar 2, Bontorompo 1, Sungguh Minasa 1, 5 cabangku. Akhirnya pas Ramadan kemarin, Lebaran, saya lakukan grand closing. Jangan mau dibesar-besarkan, grand opening, hadirlah. Saya bikin di sosmed, grand closing. Pamit, kami grand closing. Sudah selesai, jangan usah dibaper. Kalau tutup bisnisnya sudah nih. Jangan bikin ratapi kesedihannya 7 hari 7 malam. Biasa saja, karena itu bisnis, tidak pasti. Yang pasti itu adalah kematian. Rezeki itu tidak pasti, tapi 3 yang pasti itu rezeki, kematian, sama 1 apa? Jodoh. Ada gitu, insya Allah ya. Yang penting kita ikhtiar. Gitu ya. Ikuti saja tips saya, ikuti saja hari ini sampai besok. Sama yang kedua, perbanyak bukan istighfar ya, berdoa betul ya. Perbanyak berkumpul dengan orang-orang yang punya bisnis atau komunitas bisnis, karena itu mempengaruhi kita naik turunnya ini kan. Sekarang semangat karena berkumpul semua sini. Pas pulang, ngumpul di teras rumah. Pas ini pelajari itu jangan begitu aja gol. Nah, sudah batal lagi nih materi hari ini. Karena mending kita ngumpul dengan orang di komunitas yang sefrekuensi dengan kita. Ya, seperti itu. Sama kalau di Facebook follow kayak saya begitu ya. Teman-teman yang lain yang bisa kita kasih semangat diri kita, karena kita aja yang memilih ya, kita aja yang bisa membuat diri kita sukses, bukan saya. Yang membuat mimpi kita itu bisa besar adalah kita sendiri, bukan saya. Itu saja Bu dari saya, terima kasih. Insya Allah kita ketemu besok. Materi saya 2 besok, tips meramaikan media sosial dan covered selling. Besok insya Allah saya akan bahas tuntas. Jadi sampai ketemu besok. Habis break ini kita akan belajar sama 2 anak ganteng ya, adik saya yang unyu-unyu ini, begini-begini, unyu-unyu begini ya, begini-begini ini, unyu-unyu begini itu dia sudah jualan alpukat bertonton dari Google. Nah, kalau yang satunya lagi jangan nih, nanti mereka sendiri ya. Pokoknya beliau ini insya Allah siap belajar, siap mengajarkan ilmu-ilmu digital marketing kepada kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kaki Pertama.